Selamat pagi Bu Desti. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu Desti di sekolah ini di SMP Dua Lokolai untuk melakukan pendampingan individu yang pertama. Terima kasih juga karena Ibu Desti sudah melakukan pembelajaran daring selama hampir 2 bulan ya. Iya. Pembelajaran daring, tetap semangat Ibu. Amin, semangat. Ya. Oke, baik, yang dukungan pertama, saya bersyukur dulu pada Tuhan karena Tuhan suka kasih saya berkat, ya kan ini bukan berkat dan satu batu loncatan buat saya juga ke depan. Kemudian dukungan dari sekolah, salah satunya itu dari Mama Kepala Sekolah, sangat mendukung kami. Beliau memfasilitasi kami dengan menggunakan fasilitas di sekolah, mendukung kami ketika mengikuti kegiatan CGP, memberi izin ketika kami ada melakukan Zoom, menyiapkan semua tugas-tugas itu. Beliau sangat mendukung kami. Juga dukungan dari teman-teman, rekan kerja guru semua di sini, mereka sangat mendukung, membantu, memotivasi, bahkan memberikan semangat saya untuk terus maju berjuang. Dari keluarga sendiri bagaimana? Dari keluarga awalnya kurang mendukung karena suami takutnya kegiatan di Kupang. Tapi iya. ya awalnya begitu, tapi puji Tuhan karena kegiatan di sini jadi saya juga sedikit lebih tenang karena bisa tetap dekat dengan anak, jadi anak tidak ditinggalkan. Berarti dukungan dari sekolah sangat mendukung kegiatan Ibu ini. Iya. Terus yang berikut ada harapan, ada kekhawatiran selama mengikuti pembelajaran daring bersama fasilitator. Kegiatan daring ini awalnya takutnya pertama karena jaringan. Khawatirnya jaringan. Jaringan tidak mendukung karena memang kondisi di Rote dengan fasilitas internet yang memang kadang-kadang bagus, kadang-kadang kurang bagus. Terus yang saya takutkan saya kurang mampu untuk mengikuti materi dengan baik karena melalui online ini memang betul bagus, cuma kadang-kadang kayak ada yang miss gitu ketika diberikan materi itu. Kadang-kadang kita apa atau suaranya kurang jelas, jadi kayak harus baca lagi, diulang lagi materinya, dibaca berulang-ulang baru bisa mengerti. Selain dari bimbingan dari fasilitator, saya juga harus belajar lagi materi yang sudah dibagikan di LMS ini. Jadi kekhawatirannya awal takut tidak bisa menyelesaikan karena memang tugas di sekolah dengan jumlah jam mengajar yang cukup banyak. Saya mengajar 8 kelas. Kemudian takut anak-anak ditinggal, tapi ternyata anak-anak juga mendukung. Siswa saya sangat-sangat mendukung saya, jadi mereka kasih support, ibu tetap ikut, semangat, nanti kami di kelas aman, berarti ibu kasih tinggal tugas, kita kerja. Terus sekali saya pergi ke kelas untuk mengecek mereka ketika ada kalau kegiatannya Zoom-nya sore berarti tidak masalah, tapi kalau pagi kalau saya ada tugas yang harus saya selesaikan hari itu, berarti saya izin anak-anak, izin dulu ibu kerja tugas, kalian belajar sendiri dulu. Mereka juga tetap dukung. Jadi kekhawatiran awal itu takutnya waktu itu sangat bikin saya kadang-kadang bisa tidak. Berarti kekhawatiran pertama tentang dukungan kepala sekolah waktu itu guru-guru semua tidak ada? Tidak ada, karena memang Mama Kepala Sekolah dari awal itu malah memotivasi kita supaya ikut. Ayo ikut semua, malah diminta kita semua guru ikut. Jadi kami ada memang banyak yang ikut, tapi memang yang lolos hanya 4 orang. Berarti kekhawatiran terus masalah waktu, apakah ada kekhawatiran misalnya jaringan atau punya laptop rusak. Begitu. Iya, jadi laptop itu semua saya punya berkas, mulai dari saya awal itu RPP dari kelas awal itu sampai sekarang yang saya buat sendiri, entah dengan media belajarnya, semuanya itu ada di dalam, dan saya belum save di drive, hilang. Jadi saya ini pakai sementara, pinjam teman punya laptop untuk saya pakai, tapi ketika mengikuti kegiatan masih was-was. Karena jangan sampai minta butuh sesuatu dari yang berkaitan dengan materi, saya harus bikin ulang lagi nih, sementara buat ulang lagi semua. Jadi kekhawatiran dan takut nanti tidak bisa ikut dengan baik karena mungkin kelengkapan persiapan dari saya itu masih kurang di situ. Harapannya sudah bisa ikut sampai saat ini, sudah bersyukur.
semuanya sudah bisa ikut sampai tahap sekarang, sudah masuk di modul 1.3. Yang awalnya saya takut tugas tidak bisa kerja karena tidak punya laptop, ternyata ada fasilitas di sekolah saya bisa pakai. Teman-teman dari kawan guru juga membantu, mereka meminjamkan alatnya, laptopnya untuk saya pakai. Iya, saya gunakan juga. Ya bersyukur saya banyak dukungan, jadi kekhawatiran saya 25% hilang. Ya, jadi sekarang mungkin tinggal sedikit, ya semoga kedepannya bisa jadi lebih baik. Oke, baik Ibu, terima kasih. Harapan baru, saya pengen jadi guru yang lebih baik, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam hal khususnya Among, dalam cara bersikap kepada siswa. Sedang berusaha belajar, karena jujur dulu itu saya kan dididik dari kecil tuh dengan keras. Nah, entah di rumah, di sekolah, dia sudah terbawa ke dalam bidang pekerjaan tuh sampai sekarang terbawa. Tapi beberapa tahun belakangan mulai sadar diri sendiri bahwa sebelum ikut kegiatan ini saya mulai sadar dengan kasar atau kita dengan keras dengan anak tidak ada perubahan, malah mereka tambah keras kepada kita, punya ada serangan balik. Jadi sekarang ini ada perubahan pada diri saya yang sangat saya rasakan, lebih dekat dengan anak-anak didik saya rasa lebih dekat, mereka lebih terbuka segala hal. Jadi mereka mau cerita apapun masalah yang mereka hadapi. Dulu anak-anak takut bertanya, sekarang mereka mau bertanya, semangat untuk bertanya. Jadi karena entah mungkin karena saya yang sudah mulai membuka pikiran saya terhadap anak-anak, jadi mereka dengan sendirinya mulai dekat. Pembelajaran di kelas pun jadi lebih aktif. Nah, anak-anak lebih berpendapat, lebih mudah untuk berpendapat. Kemudian kalau di lingkungan sekolah, teman-teman bilang saya lebih sabar. Iya, hanya dulunya tuh orang kalau kayak ada masalah sedikit saya pasti langsung meledak. Ya, jadi beberapa tahun belakang ini ada perubahan. Suami saya juga bilang, lebih tenang ya, omong sekarang tidak keluar-keluar kayak langsung gas tinggi. Oh iya, sudah lebih tenang, sudah lebih, tidak tahu mungkin tambah dewasa atau mungkin juga ada pembelajaran yang saya dapat ketika di lapangan, jadi dengan sendirinya berubah. Oke, baik. Terus yang berikut, misalnya kekhawatiran selama ini tentang waktu, perangkat, sarana pendukungnya, terus yang Ibu harapkan ini dukungan ke depan seperti apa? Mungkin ada dukungan baru lagi, bukan hanya itu saja, tapi ada dukungan lain mungkin yang Ibu harapkan ke depan untuk warga sekolah. Dukung itu seperti apa? Atau tidak ada lagi? Masih ingin kayak misalnya kayak di sekolah kita punya fasilitas sekolah sudah cukup, tapi pengennya setiap kelas itu punya ada ruang medianya sendiri. Ya, untuk pembelajaran. Kegiatan PBG. Maksudnya kita bisa diberikan kalau saya pribadi saya maunya dapat bantuan untuk laptop lah dari sekolah itu. Karena kalau pakai komputer sekolah saya berarti harus bolak-balik itu agak kesulitan. Jadi nanti kalau di rumah tidak bisa sambil kerja. Karena di sekolah berarti waktu saya akan lebih banyak habis di sekolah. Sedangkan anak saya juga masih butuh perhatian. Gitu. Dukungannya bisa ada sarananya. Iya, sarananya bisa dibantu misalnya kalau ada laptop, sarananya gitu. Terus yang berikut kita melanjut pada materi tentang tindak lanjut hasil pembelajaran di kelas, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang Ibu sudah pelajari. Sudah lebih berpihak kepada siswa, jadi berpihak kepada siswa. Jadi kita memang dari dulu sudah buat, tapi kayaknya mungkin kurang penekanannya. Karena dulu saya sebelum ada ikut kegiatan ini juga, sebelum masuk di awal semester itu kita bikin kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Oh, harus bawa ini. Kita akan ibadah sebelum mulai pembelajaran dan akhir pembelajaran. Itu dibuat ibadah singkat.
Jadi dipimpin oleh anak-anak dalam bentuk beberapa kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang anak. Jadi ada doa, ada lagu, ada pembacaan firman, kemudian ada lagu penutup dan doa penutup. Itu kalau doa penutup itu minta untuk berdoa buat teman-teman yang tidak hadir, juga berdoa untuk mereka yang memulai pembelajaran. Kemudian untuk tepat waktunya, anak-anak masuk kalau saya sudah di dalam, saya lebih fleksibel sekarang. Nah, biasanya sebelum itu keras, kalau anak-anak datang terlambat itu pasti saya langsung hukum. Nah, awal beberapa tahun lalu tuh, awal-awal mulai mengajar awal itu seperti itu. Tapi beberapa tahun belakangan ini, anak-anak datang terlambat saya tidak hukum, saya dengar dulu alasan kenapa. Nah, jadi ya kan tidak langsung, biasa kan dulu kalau kita dulu kan terlambat saja langsung, oh kenapa terlambat terus. Nah, jadi kan tidak boleh lagi. Jadi saya lebih kayak tanya kenapa terlambat. Oh karena alasan, oke baik, kalau masih bisa diterima silakan duduk. Tapi anak-anak pun terlambat, alasan apapun pasti saya suruh masuk. Saya tidak akan suruh mereka keluar atau berlutut, duduk dengar pelajaran. Intinya kamu ada di dalam, bisa dengar pembelajaran, itu saya sudah senang. Mau dari awal atau tengah, atau kamu datang tinggal 10 menit pun yang penting kamu datang. Mau ada dulu di kelas saja saya sudah bersyukur. Ya kan? Karena kalau mereka lebih, akan ada anak-anak yang takut. Kalau ada guru yang kayak, oh terlambat 5 menit langsung kena usir. Nah itu berarti kan nanti anak-anak tidak akan mau lagi. Terlambat sedikit mereka sudah lebih pilih duduk di kantin atau sembunyi di luar daripada masuk. Jadi saya mau terlambat berapa menit pun silakan. Datang duduk masuk. Ada beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 5 tahun lalu, itu kayak tamparan keras buat saya. Jadi ada anak yang ini kalau tiap cerita saya pasti mau menangis. Dia anaknya tinggal dengan orang. Jadi biasanya pagi-pagi itu dia harus kerja banyak, kerjanya itu banyak. Jadi kita guru sini awalnya kita tanya, saya hanya lihat, oh ini anak tiap hari kena hukum, kena marah, semua guru termasuk saya. Jadi saya satu hari saya tanya, kayak ada yang kayak tanya dulu ini anak kenapa. Jadi tanya, saya duduk dengan dia, tidak ada guru yang lain, saya omong pelan-pelan dengan bahasa yang pelan, laki-laki. Jadi bilang, kakak kenapa terlambat terus. Jadi saya usahakan supaya guru yang lain tidak. Jadi saya panggil di ruang sendiri, karena kalau dengan banyak guru nanti kadang-kadang ada teman guru yang ikut campur, bukan ikut campur sih, tapi ikut komentar. Nanti anaknya jadi tidak mau bicara. Jadi saya cari ruang khusus, kenapa kakak tidak mau? Ibu, saya pagi-pagi itu harus bersihkan ayam 100 ekor. Iya, ayam potong. Karena yang tinggalin dia itu jual ayam potong. Dan mereka harus store pagi-pagi itu setiap hari 100 ekor. Jadi dia bangun sudah jam 3 pun tetap akan terlambat. Berarti ini selaras dengan pemikiran. Iya. Ya jangan taruh menuntun ini. Iya. Makanya mulai itu dari 5 tahun lalu itu saya mulai pikir, oh anak-anak punya masalah masing-masing. Jadi saya tidak mau lagi kayak mau terlambat. Masuk dulu, yang penting ikut dulu. Nanti belakang baru saya tanya, kalau tidak ada anak-anak lagi baru saya tanya. Kalau masih ada teman-teman pasti nanti dia malu. Jadi saya tunggu dulu teman-temannya sudah tidak ada, nanti saya panggil dia sendiri. Kalau awal dulu sebelum saya berubah seperti ini, anak-anak dekat karena cari muka. Iya. Berarti ada motivasi eksternal. Tapi sekarang bukan hanya karena itu. Tapi karena mereka sudah percaya. Jadi ada kepercayaan ketika kalau mereka menceritakan sesuatu ke saya tidak akan bocorkan ke teman guru saya yang paling dekat pun saya tidak menceritakan. Jadi mereka lebih tenang. Baru saya tidak menghakimi. Anak-anak cerita apapun saya akan dengar dulu. Saya tidak akan menghakimi. Masalah apapun yang mereka ceritakan saya akan dengar dulu, proses. Kalau memang saya tanya, betul itu buat karena alasan apa? Atau mereka cerita nih misalnya masalah pribadi lah, makanya kan usia-usia SMP ini kan anak-anak masa remaja ya, akil balik mulai mengenal, yang laki-laki mau kenal cewek, yang ini mau lihat ini begini-begini. Jadi saya tidak menghakimi. Kalau dalam pembelajaran lebih terbuka di kelas. Nah, maksudnya lebih mau banyak bertanya. Takut. Nah, kayak saya misalnya kayak habis selesai menerangkan gitu, saya tanya, sudah mengerti?
ngerti ibu, ada yang mau bertanya, dulu kan udah tanya lah ya, lu diam tuh. Oh, iya. Karena takut nanti tanya, nanti dibalik tanya. Oh, betul. Nah, itu langsung mau. Terus kalau ini, dulu kan biasanya suruh buat pertanyaan. Anak-anak buat pertanyaan ya, minggu depan kita bahas. Minggu depan kita bahas tentang bab ini, misalnya bab 7. Nanti tolong buat satu orang bikin satu pertanyaan atau 2. Nanti minggu depan silakan bahas bersama. Jadi kalian tanya, ibu menjawab. Ada yang teman yang bisa menjawab, silakan bantu. Jadi dulu itu kayak satu arah ya. Iya. Kalau dulu kayak dari saya saja ke mereka. Sekarang 2 arah. Banyak arah. Iya, banyak. Jadi kayak dulu anak-anak kayak kayak semuanya dari guru. Tapi sekarang mereka bisa cari di luar. Informasinya tuh mereka bisa, jadi kayak kelas tuh dulu kayak buku saja, hanya buku paket. Sekarang kita di kelas bisa pakai HP. Kalau saya juga jujur ya, kadang-kadang mengajar, oh ini apa ibu? Oh ya coba kita cari di Google ya, coba ketik cari gitu, sama-sama cari. Jadi lebih dari anak-anak. Kayak dulu kan kita bilang guru tuh paling tahu semua. Nah sekarang tidak, kita juga belajar dari anak-anak. Jadi lebih terbuka dengan anak. Jadi sekarang saya kayak tidak lagi menganggap bahwa saya yang paling tahu. Anak-anak tuh dong tahu apa-apa. Dong tuh kertas kosong. Jadi beta harus isi. Tapi sekarang dong tahu. Malah dong kadang-kadang kasih ajar saya. Nah kayak kemarin tuh anak-anak ada yang ajar buat edit video pakai CapCut dari HP. Jadi dong yang ajar. Iya, makanya ada lebih terbuka lah dengan anak. Iya, sudah. Iya, sudah. Saya tulis di jurnal mingguan. Nah, jadi itu perubahan entah yang di sekolah juga terjadi di rumah, dalam keluarga, saya sudah tulis. Google Sites. Google Site Ya. Ada Facebook, biasa sebagai kegiatan-kegiatan sekolah itu saya kasih naik di Facebook. Iya. Maksudnya dalam platform ya. Google Site itu. Iya, ada. Saya connect dengan Facebook, ada YouTube, YouTube saya. Masukkan di situ. Ya. Dari media. Di apa? Di aplikasi apa? Di pakai Canva juga, ada kuisi. Ada kuisi juga. Iya. Berarti dimasukkan. Saya masukkan. Berapa kali ini saya baru belajar lagi ada pakai Padlet, karena kemarin saya lihat yang ibu fasilitator pakai, jadi saya rasa cukup menarik. Jadi anak-anak bisa langsung menjawab. Jadi di kelas kalau mereka pakai HP kan kita langsung kirim linknya, tinggal klik, mereka langsung jawab. Jadi kelihatan itu menarik. Jadi saya ada rencana mau pakai. Jadi nanti kedepannya itu mungkin untuk kedepannya nanti. Oke, terus yang perlu digitalkan ada menu-menu. Kemarin baru kasih masuk 2. Aksi nyata. Iya, aksi nyata. Yang video tentang itu. Kolaborasi tentang filosofi keajar dan Torah, tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ya. Oh iya, sudah dimasukkan. Ya, sudah. Itu kolaborasi karena jujur saya belajar dari kita punya senior di sekolah, Bapak Albert Kia. Beliau yang mengajarkan kami yang pertama mengajarkan tentang itu, dan dulu juga pernah ikut Google Classroom, Google Master Trainer. Pernah ikut sampai yang untuk jadi itu di level 1 tapi tidak lanjut karena kesibukan di sekolah, jadi tidak lanjut. Jadi hanya sampai di situ awal saja tapi tidak selesai. Tapi untuk pelatihannya selesai. Tapi untuk jadi master trainernya tidak. Yang berikut tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi. Sudah agak berkembang itu di kepemimpinan pembelajaran. Misalnya kayak sudah lebih berpusat kepada peserta didik atau anak didik. Ya, berhasil di proses pembelajarannya sudah lebih berkembang, ya lebih berpihak kepada anak. Jadi tidak lagi satu arah, ya, tapi sudah lebih berkembang sekarang. Dalam hal itu juga. Jadi
saling komunikasi dengan teman-teman sejawat untuk perbaiki diri. Jadi mulai merubah cara mengajarnya, dan untuk persiapan medianya juga lebih fokus supaya lebih menarik. Ya. Berarti sebelum-sebelumnya kan Sudah buat tapi belum terlalu fokus. berarti ini sudah baik. Ya, sudah mulai berubah, Sudah baik. lebih baik lah. Ya, sudah Dikit. peningkatan. Sudah ada peningkatan. Mungkin dari pengembangan diri, karena Pengembangan diri dan orang lain. Iya, pengembangan diri dan orang lain, misalnya Seperti apa? misalnya dalam media pembelajaran, mungkin pelatihan-pelatihan yang untuk membantu pengajaran di kelas, pelatihan-pelatihan, dan mungkin dalam hal penggunaan media audiovisual untuk proses pembelajaran di kelas. Itu mungkin mau lebih dikembangkan lagi, karena saya salah satu orang yang hobi, suka dengan teknologi, perkembangan IT, supaya kita tidak ketinggalan zaman ya Kak ya. Jadi pengen itu belajar lebih lagi, mau cari tahu dari teman-teman, kolaborasi bersama teman-teman di sekolah sini untuk dapat ilmu lebih lagi. Manajemen sekolah, ini terus dengan kepemimpinan pengembangan. Nah itu mungkin saya orangnya masih sedikit tertutup, jadi kayak kadang-kadang bukan tidak mau berbagi, tapi takut untuk berbagi karena takut salah. Nah jadi kayak mau sudah belajar, nanti teman tanya, iya bisa nanti saya bantu, tapi takut salah. Pernah diminta sama di sekolah, minta untuk waktu itu untuk pembuatan media pembelajaran video melalui PowerPoint, sudah bisa, cuma takut, jadi saya tidak mau. Bukan takut berbagi, tapi takut salah mengajarkan. Berarti itu kompetensi yang penting, Iya. khususnya dalam kepemimpinan manajemen sekolah Dan pengembangan kepemimpinan sekolah. Oke, baik. Buatan portofolio itu saya minta bimbingan dari Pak, mungkin ke depan supaya mungkin bisa buat lebih baik lagi, karena saya juga belum terlalu mengerti ya Kak ya. Kemarin pelatihannya pelatihan melalui MGMP sekolah itu juga belum terlalu. Semoga nanti bisa dibantu untuk pembuatan Google Site-nya. Saya bisa bikin video pembelajaran jarak jauh dari anak-anak kalau mungkin saya ada kegiatan di luar, jadi bisa mereka tetap ada dapat pembelajaran, lihat saya muka walaupun tidak dekat. Pendampingannya bagus, membantu, mengayomi, tidak buat saya gugup tadi. Jadi saya bicara lumayan, semoga tidak kaku-kaku. Jadi saya terasa nyaman toh ketika kakak datang kasih informasi, bertanya pun saya tidak gugup. Jadi Berarti dari sebelum pendampingan biasanya kan saya sudah informasikan. Sudah ada informasi dulu, jadi sudah sedikit ada persiapan. Baru kakak datang juga tidak kayak orang yang mau gitu. Jadi seperti teman, jadi kan lebih nyaman, tenang gitu. Jadi saya tidak merasa terlalu terintimidasi. Oke, baik, terima kasih Ibu Desti, terima kasih atas sama-sama diskusinya hari ini. Tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan guru penggerak ini ke depan, dan sukses selalu. Amin.